Karena saya ditanya persoalan peristiwa mendalam itu adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Di era kolonial Belanda pun barangkali belum pernah ada cerita seorang warga negara dipenjara seumur hidup sebanyak 7 orang dan hampir 8 orang, kalau nggak Peggy Setiawan bisa hukuman mati, tanpa alat bukti yang memadai. Dan hampir 8 tahun itu sirna, tak ada yang bicara. Baru muncul itu ketika munculnya film. Dan film itu pun dalam posisi memposisikan 7 terpidana itu betul-betul pelaku. Dan sorotan publik waktu itu adalah penghujatan terhadap para terpidana, penghujatan terhadap pengacara Ibu Titin, penghujatan terhadap Saka Tato yang baru keluar dari penjara. Dan saya melihat sisi lain. Ini ada problem kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga saya harus mulai bertanya pada orang-orang yang mengalami problem itu. Maka saya mulailah menghubungi pengacara Ibu Titin yang menjadi pengacara Saka Tatal itu untuk mau bertemu dengan saya. Dan saya bisa bertemu dengan dia, dan akhirnya saya bisa ngobrol dengan Saka Tatal. Dari situ saya melihat anak muda dalam usia yang demikian belia harus masuk penjara 8 tahun menjalani. Dan hari ini dia menyatakan dengan tegas, saya tidak melakukannya. Saya disiksa dan saya ingin mengembalikan nama baik saya. Kan luar biasa. Ya sebenarnya penangkapan Peggy Setiawan itu waktu awal orang mengamini. Kapan mulai tidak mengamini? Setelah saya menemui ibunya. Saya menemui ibunya dan ibunya menangis di depan saya dan bercerita tentang problem sosial yang dialaminya. Dan saya waktu itu, saya itu orang yang paling tersentuh oleh seorang ibu. Dan saya waktu bicara dengan dia, dan dia meyakini anaknya tidak bersalah, dan pada peristiwa itu tidak di rumah, dia ada di Bandung lagi kuli bangunan. Kemudian saya menemui temennya, namanya Pak Bondol, Ibnu, Mang Parman, dan Robi. Nah, dari Ibnu itu saya mendapat keyakinan yang kuat bahwa Peggy bukan pelaku. Kenapa? Karena Ibnu itu sangat polos, jujur, terbuka, sampai urusan pribadi dia yang sampai viral kemana-mana. Waktu dia kerja di Bogor, gitu, dia ceritakan sampai bertemu cewek, gitu loh. Kan dia ceritakan hal pribadi yang privasi dia ceritakan di depan umum. Dia tidak mungkin berbohong urusan Peggy. Dan di situ saya menemuin bapaknya. Bapaknya mengalami depresi luar biasa. Kemudian setelah itu beberapa saat tidak bertemu saya. Setelah itu bapaknya datang kepada saya dalam menangis karena dia terancam. Terancamnya dengan ancaman pidana pemalsuan dokumen KTP. Setelah saya teliti, dokumen KTP dipalsukan bukan untuk menyembunyikan Peggy Setiawan, tetapi untuk nikah lagi. Dan itu terjadi jauh sebelum peristiwa tahun 2016 27 Agustus. Nah, dari situlah saya memiliki spirit yang kuat bahwa ini ada problem penanganan yang salah. Kenapa? Karena saya keliling secara alamiah, bertemu dari satu orang ke orang lainnya, itu dia menjawab spontan. Orang kalau saya acak bertemu, kemudian menjawab spontan dan sama, berarti kan dia memiliki peristiwa yang sama, cara mendengar yang sama, dan cara melihat yang sama. Kalau sudah seperti itu, saya bilang ini ada problem dalam penanganan. Di situ memiliki semangat. Kenapa semangat saya? 7 orang warga negara Indonesia yang dalam pandangan saya tidak berdosa, mendapat hukuman pidana seumur hidup, dia harus sampai meninggal di penjara. Dan ini adalah peristiwa terburuk dalam sejarah hukum Indonesia. Saya melihat ada problem dari awal sudah berproblem. Yang pertama, tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara, meninggalnya Eki dan Vina, saya tidak mau menjadi terbunuhnya Eki dan Vina. Karena ini kan pembunuhan atau kecelakaan belum jelas dalam pandangan saya. Apakah ini pembunuhan atau kecelakaan tunggal? Kan belum jelas. Nah, itu kan di flyover. Flyover itu masuknya wilayahnya Kabupaten Cirebon. Karena Kabupaten Cirebon yang harus menangani adalah Polres Cirebon, bukan Polresta Cirebon. Nah, kemudian yang kedua, Saudara Rudiana membuat laporan dia sebagai warga sipil terhadap kematian anaknya dan Vina.
Dia membuat laporan, setelah itu dia melakukan penanganan penangkapan sebagai seorang satuan narkoba. Secara psikologi, bayangkan kalau orang melakukan pembunuhan pada waktu malam minggu, kan harusnya udah pada kabur dong hari minggunya. Ini kan minggunya tetap berkumpul, Seninnya tetap bekerja. Waktu hari Rebo ditangkap, dia bukan ditangkap lari, bukan. Ada polisi datang pakai baju preman, dia nyamperin, ada apa ya Pak? Andai kata misalnya, oke, mereka hebat, kan tidak mungkin kompak 8-8-nya hebat. Kan gitu loh. Apalagi ditambah hal ini malam minggu, dia ada di rumah anaknya Pak RT Pasren. Dengan saksi yang begitu banyak. Kan alibinya. Terus kemudian yang berikutnya adalah bahwa ada problem di situ di beberapa kesaksian. Kesaksian pertama adalah saudara AF dan saudara Dede. Dia mengaku melihat peristiwa pelemparan pakai batu terhadap saudara Eki dan saudara Vina di tengah malam. Di tengah malam. Jaraknya itu bukan 100 meter loh, 120 meter. Dia bisa memastikan motornya ada 4, yang numpangnya ada 8. Jenis motornya dia tahu. Tetapi itu pun menimbulkan problem yang salah lagi. Oke, kalau saudara AF melihat 8, oke, kita terima dari sisi logika kita. Pertanyaannya, kenapa terpidananya jadi 11? Kan yang dilihat 8. Kenapa terpidana jadi 11? Yang sudah ditahan 8, yang 1 sudah bebas, yang DPO 3. Yang 11 ini di mana mereka bertemu? Ditambah lagi kan Polda Jabar sudah menyatakan kan yang 2 ini DPO Andi dan Dani itu dianggap tidak ada depo itu kan. Padahal mereka berperan pertama memukul pakai balok, yang kedua membonceng pakai motor, yang melorotin celana sehingga terjadi pemerkosaan. Dan saya katakan ketika ngomong ini saya tidak berpikir politik. Saya berpikir kemanusiaan. Pembebasan 7 orang terpidana jauh lebih mulia dari urusan politik.